Saudara-saudara yang terkasih, menapaki hari-hari dalam genggaman kasih dan kebaikan Tuhan sungguh membuat kita merasa tentram dan damai. Tanpa terasa, malam telah membentang diiringi cahaya bulan dan bintang dalam teduh kasih-Nya. Ketika penat menggeliat, biarlah dalam pengasihan Tuhan saja kita dituntut untuk mengucapkan syukur bagi Dia dalam doa dan pujian. Marilah kita berdiri dan dengan hati yang tertuju kepadanya masing-masing berjumpa dengannya untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah kami, umat-Mu yang telah menantikan firman-Mu, dan kami berkumpul bersehati untuk memuji-muji dan menghadap Engkau ya Bapa. Berkatilah kami, dan biarlah kami yang memberitakan firman maupun mendengarkan firman Tuhan urapi dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami kehendak Tuhan yang sebenarnya. Biarlah kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan mazmur bagi Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Silakan duduk. Untuk pemberitaan firman, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, biarlah kiranya firman-Mu menerangi hati kami dan membuka semua akal dan budi kami, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita menyiapkan kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga 21. Kitab Keluaran 15 ayat 19 hingga 21 yang menyatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, perikop bacaan kita malam ini yaitu tentang sebuah peristiwa besar yang pernah dialami oleh bangsa Israel di dalam awal dari pengembaraan mereka. Atau kalau kita bilang zaman sekarang, inilah etape pertama daripada pengembaraan bangsa Israel menuju ke negeri Kanaan. Peristiwa supernatural ini terjadi sungguh-sungguh karena kuasa Tuhan. Apabila kita melihat pasal sebelumnya, di mana latar belakang daripada ucapan syukur Miriam ini terjadi, yaitu di mana bangsa Israel sudah mendekati pinggir laut. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Dan di saat-saat terdesak itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, orang Israel ini merasa menemukan jalan buntu. Mereka deadlock. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bangsa yang baru keluar dari tanah Mesir ini mulai dengan penyakit buruknya. Mereka berkata kepada Musa seperti ini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Padahal usaha Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir sampai 10 tulah. Dan Musa juga diuji Tuhan kesabarannya di saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa bangsa Israel yang harus dipilih Tuhan sebagai umat pilihannya? Bangsa Israel dipilih Tuhan bukan karena kesalehannya. Bukan karena mereka orang-orang yang betul-betul tulus mencintai Tuhan pada mulanya. Bangsa Israel dipilih karena Tuhan ingin menjadikan mereka contoh bagi bangsa-bangsa lain. Kata-kata mereka yang barusan ini, karena di Mesir tidak ada kuburan, itu sungguh menyakitkan hati bagi seorang pemimpin seperti Musa. Tetapi Musa yang sudah teruji kesabarannya menghadapi Firaun sampai 10 tulah. Waktu yang dibutuhkan tidak sebentar. Akhirnya perintah Tuhan dilaksanakan Musa untuk membawa orang-orang itu keluar dari Mesir.
Mereka bebas, mereka tidak lagi budak. Mereka adalah satu kelompok orang menjadi bangsa yang merdeka. Namun di saat-saat mereka terjepit itu, Tuhan dengan sengaja menunjukkan penyertaan-Nya. Bangsa Israel belum mengerti pada saat mereka sedang terjepit itu. Di dalam kesesakan itu, orang Israel tidak mengerti bahwa Tuhan ingin menunjukkan waktu yang tepat untuk menolong bangsa itu. Mereka di depannya sudah ada laut, di belakang mereka deru mesin perang Firaun menjepit mereka. Sampai Tuhan ingin membuat bahwa bangsa itu melihat musuh secara nyata di punggung mereka. Dan pada saat yang tepat, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuka jalan, membelah laut Teberau, dan bangsa itu pun berjalan. Musuh begitu dekat, Tuhan sengaja membuat itu untuk menunjukkan kemuliaan dan pertolongannya. Sehingga di saat orang Israel sudah sampai ke seberang sana, Tuhan juga menunjukkan kepada bangsa itu bahwa musuh Tuhan ditumpas sampai habis. Tentara Firaun masuk ke dalam laut tanpa ada yang tersisa. Timing yang begitu rapat yang diatur Tuhan, waktu yang begitu mepet sengaja dibuat Tuhan. Tuhan tidak membuka laut Teberau jauh sebelumnya supaya mereka lewat. Tidak. Tuhan dengan sengaja ingin menunjukkan kuasa dan pertolongannya supaya itu semua terjadi di depan mata bangsa itu. Bahwa Tuhan menumpas musuh Israel juga terjadi di depan mata mereka. Semua serba dekat, semua serba mepet, semuanya begitu menakutkan. Tetapi pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Inilah yang membuat bangsa Israel sesudah selamat dari laut Teberau, mereka menyampaikan puji-pujiannya. Tidak kurang dari 18 pasal Musa menyampaikan puji-pujian. Kemudian disusul oleh kakaknya Miriam dalam bacaan kita barusan di ayatnya yang ke-21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apabila kita menyaksikan laut Teberau ini, di sini Tuhan memiliki maksud. Tuhan telah membebaskan mereka, dan laut Teberau, di mana bangsa itu harusnya mati oleh air yang besar itu, tapi Tuhan menyelamatkannya. Dan Tuhan mulai saat itu memasukkan bangsa Israel dalam hitungan domba gembalaannya. Ini pula yang sering diingat oleh umat Kristen pada saat melakukan baptisan. Baik peristiwa yang jauh sebelumnya, Nuh diselamatkan Tuhan dari air yang besar itu. Bangsa Israel diselamatkan Tuhan dari laut Teberau yang besar itu. Dan baptisan yang secara modern kita jalankan dengan cara percik. Ini semuanya menunjukkan inisiasi. Inilah pelantikan. Kamu sekarang jadi umatku. Kamu adalah kawanan domba peliharaanku, dan akulah gembalanya. Tanda-tanda ini yang merupakan suatu pemahaman akan Tuhan, bahwa kita bukan orang-orang yang lepas begitu saja. Kita tidak harus mencari-cari Tuhan begitu jauh, tetapi kita sekali kita melaksanakan praktek pembaptisan itu, kita merujuk kepada selamatnya bangsa Israel dari laut Teberau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, akan halnya status budak yang kemudian dilepas oleh Allah menjadi status bangsa yang merdeka. Ini mengingatkan kita bahwa Allah Bapa di sorga juga telah membebaskan kita dari status kita sebagai hamba dosa
orang-orang yang terkungkung dan dibelenggu oleh kesalahan-kesalahan kita. Yesus melakukannya dengan pengorbanannya di kayu salib. Bahwa Yesus memiliki misi untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dan segenap ciptaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rencana besar Tuhan, karya penyelamatan Allah yang memiliki jangka panjang sekali itu, sudah ditunjukkannya mulai dari Nuh, kemudian di zaman Musa ini di kitab Keluaran, dan kemudian pembebasan umat manusia dari genggaman dosa itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui pengorbanannya dan kebangkitannya. Jadi kita memiliki rangkaian peristiwa yang begitu hebat yang pernah terjadi. Janji-janji Allah di masa lampau yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Bangsa Israel sesudah lepas dari tentara Mesir, sesudah lepas dari Laut Teberau, mereka meledakkan sukacitanya. Mereka memuji Tuhan. Mereka sungguh bersukacita. Apakah demikian? Kalau kita sedang dalam kelepasan, kita sudah lega, kita sudah keluar dari kesulitan, memuji Tuhan, semua orang juga bisa. Tetapi bangsa Israel di saat mereka sesak, mereka bersungut-sungut. Dan nanti sesudah lepas dari kesesakan, baru mereka menuliskan syair-syair indah, menuliskan puji-pujian kepada Tuhan. Dan sebagai umat milik Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah kekurangan bangsa Israel. Kekurangan bangsa Israel di saat susah mereka bersungut-sungut. Kita sebagai Israel baru yang telah dilunasi dan ditebus oleh Tuhan Yesus memiliki kewajiban yang berbeda. Kita menaikkan pujian Miriam ini di setiap saat. Dewasa ini kita memiliki tantangan dan kesulitan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengancam siapa saja yang ada di muka bumi ini, termasuk kita yang hidup di Jemaat Shalom. Bukan nanti pada saat pandemi ini telah berlalu baru kita mengucap syukur, baru kita bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan. Hari ini, sekarang kita senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendakinya dalam Kristus. Sampai dengan hari ini kita masih tetap bisa beribadah. Kita masih tetap bisa membaca Alkitab bersama-sama walaupun kita berbeda tempat. Sampai hari ini kita tetap diberikan kesehatan. Dan sampai hari ini kita tetap terpelihara dan bertumbuh iman dan percaya kita. Mengapa kita harus senantiasa bersukacita dan bersyukur? Karena ada jaminan, karena ada kepastian bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Kita tidak akan selamanya seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan pada waktu yang tepat, entah itu waktunya renggang atau sangat mepet dari kita, Dia tetap akan menurunkan tangannya, menyampaikan pertolongannya, dan memberikan kita semua kelegaan. Karena itu, tidak hanya nanti kita menyampaikan puji-pujian, kita menyampaikan nyanyian Miriam ini, menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Pandemi COVID-19 dilemparkannya ke dalam laut adalah puji-pujian. Dan dengan sukacita kita sampaikan kepada Tuhan sejak hari ini dan hari-hari seterusnya. Sehingga kita akan memiliki energi yang baik di dalam kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tidak pernah berkeluh kesah. Kita tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel.
dan puji-pujian Miriam ini senantiasa menjadi inspirasi bagi kita bahwa Tuhan pasti melalukan kita dari wabah yang mematikan ini. Biarlah Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita dan kita senantiasa bersukacita dan memuliakan namanya setiap kita mengingat namanya yang agung itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman yang telah boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan kami sanggup untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami, bahwa memuji Tuhan dan bersukacita itu harus setiap saat, agar hidup kami dapat berbuah di dalam Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Kasih, kami teringat kepada situasi bangsa kami, di mana begitu banyak orang yang terkena sakit pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan mereka, baik yang orang dalam pengawasan, dalam perawatan, maupun mereka yang telah sembuh, yang boleh kami syukuri bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sungguh segala yang telah dilakukan pemerintah kami memberikan harapan yang besar bagi kami semuanya, bahwa Tuhan beserta dengan bangsa kami. Karena itu, teruslah penyertaan-Mu ya Bapa. Jangan biarkan ini berlarut-larut dan berkepanjangan, agar kami dapat kembali bersekutu bersama, menjalankan aktivitas hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Sarah Supardi yang minggu lalu telah Tuhan panggil pulang ke pangkuan Bapa. Kami kehilangan orang tua yang dapat menjadi panutan dan pengajaran bagi kami. Sungguh Tuhan telah memuliakan ia dalam kemuliaan-Mu. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan Bapa, dan Tuhanlah yang membimbing mereka senantiasa untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan keluarga mereka. Pula kami berdoa untuk keluarga besar Tambing, karena Tuhan telah memanggil saudara kami Yakobus Tambing ke dalam pangkuan-Mu. Berikanlah mereka penghiburan senantiasa Bapa. Biarlah pada suatu saat mereka kelak mengerti mengapa
Tuhan memanggil beliau begitu cepat. Bapa yang Maha Kasih, banyak yang kami ingat, khususnya warga jemaat kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ya Bapa, satu persatu Tuhan jenguk mereka, satu persatu Tuhan melawat mereka. Walaupun kami tidak dapat meringankan langkah kami untuk dapat menjenguk mereka, tapi kami percaya Tuhanlah yang beserta dengan mereka dan menjadi kawan hidup dan menjadi pemimpin hidup mereka semuanya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Presbiter Jemaat Shalom, untuk pelaksana harian majelis jemaat, dan untuk program-program kami yang harus tertunda. Bapa, berikanlah petunjuk-Mu apa yang terbaik yang kami harus lakukan. Biarkanlah kiranya semua yang kami lakukan melalui rencana-rencana kami ke depan, Tuhan tetap memberikan berkat agar kami senantiasa dapat bertumbuh di dalam iman percaya dan kami berbuah sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk ke-6 koordinator sektor pelayanan. Justru di saat-saat seperti ini, mereka sungguh-sungguh memiliki kerja yang berat. Bapa, sertailah mereka seorang demi seorang dengan dibantu anggota majelis jemaat lainnya. Tuhan yang membuat mereka mampu menjalankan tugas ini sehingga seluruh warga jemaat dapat senantiasa beribadah, dapat senantiasa terjangkau dan memiliki komunikasi yang baik dengan gereja. Ya Tuhan, masih banyak yang kami akan minta, namun Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah senantiasa hidup kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang kekasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 93 ayat 3 yang menyatakan, "Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan hati tulus ikhlas, kami memberikan persembahan ini, walaupun tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Selalu kami berharap agar Tuhan memampukan kami untuk mengelola berkat ini dengan baik dan benar untuk kebaikan sesama. Demi Kristus, Tuhan sumber berkat, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita malam hari ini. Kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 yang menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami.
Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa dan pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menghasilkan hikmat dan kebijaksanaan itu, beserta dengan Bapa, Ibu, dan saudara-saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.